Bab nafkah. Pengertian nafkah. Atas belakang masalah. Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Bila kedua pasangan ini telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan ibadah kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Bila istri belum dewasa, dia harus dinafkahi oleh ayah dan ibunya. Pengertian nafkah. Secara bahasa, nafkah berasal dari kata nafkah, yaitu belanja atau biaya. Nafkah tadi dari suku kata infaka, yang artinya mengeluarkan, membelanjakan atau membiayai. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya. Bapak Az-Zuhairi juga berpendapat tentang nafkah. Ma'ikaf wayatu yang nahu ta'amah wal iswati wal was'al, yang artinya yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran atau perhatian, pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Quran, Sunnah, Ijma' dan dalil para ahli fikih, mewajibkan nafkah bagi istri atas suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 7. Yang artinya adalah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya adalah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada orang yang melainkan sekedar apa Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang B, dasar hukum nafkah. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang wajib nafkah terhadap seseorang menjadi tanggung jawabnya antara lain surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Talaq ayat 6. Yang kedua, hadis. Dari hadis riwayat Ahmad diceritakan dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan memikul muka, jangan menginjak-injakan, dan jangan berpisah dari tempat ibunya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Dari hadis di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan, tidak menyakiti istri seperti tidak memukul wajah istrinya, memberi nafkah batin misalnya tidak meninggalkan istrinya. Yang ketiga, ijma. Para ahli fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri punya wajib atas diri suaminya jika memang sudah balik, kecuali jika istri melakukan nuyus. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil dan belum siap digauli. Artinya bahwa perkara merupakan salah satu sebab mewajibkan pemberian nafkah. Yang keempat, dalam hukum positif dan kombinasi hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang merupakan hukum terapan di pengadilan agama dan yang mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar sosial masyarakat. Yang kedua, pasal 31 dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 32 dijelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini bukan oleh suami istri bersama. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaiknya. Jika suami atau istri menjalankan kewajibannya masing-masing akan melakukan ibadah kepada rumah tangga. Macam-macam nafkah. Ulama sepakat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam. Yang pertama nafkah diri sendiri, yang kedua nafkah seorang terhadap orang lain. Nafkah diri sendiri, seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain dengan kata Rasulullah, mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang-orang yang tidak ada berdoa menjawab. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis riwayat Muslim Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Nasa'i dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua nafkah terhadap orang lain. Kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut kesepakatan ahli fikih ada 3 hal. Hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan. Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah pada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu. Jika bapak tidak wajib, ada wajib memberi nafkah pada anaknya, begitu juga pada cucu, tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin. Sebab memberi nafkah. Seorang laki-laki jika menikahi, yang pertama sebab pernikahan. Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita maka wajib baginya memberi nafkah. Yang kedua sebab keturunan. Dengan adanya perkawinan maka lahir keturunan. Dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? dibandingkan orang lain. Maksudnya ya seperti makanan, pakaian. Kalau misal itu masalah golongan itu jadi ini masalah nafkah. Nafkah itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, misal kita sudah punya istri dan dari hadis yang
Beliau bilang engkau memberikan makan jika engkau makan. Jadi misalnya kamu makan maka kamu wajib berikan kepada orang lain. Jika kamu nggak makan berarti istrimu ya belum makan. Jadi kesimpulannya ya nafkah memberikan kebutuhan diri sendiri. Terus kalau sudah menikah, yang diutamakan itu kepada istri atau kepada istri itu wajib, tapi kepada diri sendiri itu juga perlu. Bagaimana kita bisa menafkahi istri dan sendiri kita tidak bisa menafkahi diri sendiri? Berarti ada yang diutamakan itu kalau menurut saya diri sendiri lebih dahulu. Jadi kalau ada nasi satu piring kita makan, kita makan itu boleh. Gimana? Kalau cuma ada nasi satu piring, Nah, kita sendiri kita mati itu boleh. dibagi dua apa enggak? Aku sekarang beda-beda. Ya, kalau orang beda-beda, misalnya istrimu mati, berarti kan kamu nggak memenuhi kewajiban kamu untuk menafkahi istrimu. Ya tadi itu memutuskan bahwasanya yang utama itu diri sendiri. Ya, diri sendiri. Tapi kan, apakah kamu nggak punya tanggung jawab pada istrimu? Jika kamu makan sepiring, apakah kamu tega melihat istrimu nggak makan? Gitu. Berarti kan setengah-setengah jadi dibagi, gitu, Mas. Apakah masalah tega itu bisa memberikan masyarakat ataupun rasa perasaan termasuk sebuah kewajiban? Cinta dalam keluarga suami istri itu harus saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Dalam pasal 34 jelaskan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Terus pasal 33 pasangan suami istri itu harus cinta mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Yang ulangi coba yang baca pasal berapa? Baca pasal barusan itu berapa? Jelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai. Wajib saling cinta mencintai. Memang bang presiden bilang kalau suami makan istri juga makan. Kalau suami tidak makan istri juga makan. Ya. Nah suami dapat piring nasi satu piring, berarti dia makan. Berarti istrinya juga bisa makan dong. Caranya yang benar-benar tadi. Iya. Berarti kalau suami makan, istrinya juga harus makan. Kalau suami tidak makan, istrinya juga nggak bisa makan. Iya. Berarti jadinya dua. Jadi salah satu. Itu coba coba. Ayo, dan itu harus dibagi. Walaupun kayak misalnya dapat harta satu piring nasi, apakah kamu kan satu piring nasi itu ya harus sama, kamu dan istrimu makannya harus sama. Berarti setengah-setengah. Sudah mentok kakak nggak ada makan sama sekali, apakah istri juga harus ikut nggak makan? Ya nggak ada yang makan. Berarti soal bareng. Iya, jadi suami istrinya susah senang bersama. Lalu kewajiban suami itu memberi nafkah itu gimana? Kalau sama-sama kalau suami nggak makan terus istri nggak makan juga. Terus itikat memberi nafkahnya itu kemana? Ya. Kan usaha orang itu beda-beda. Misalnya dia itu belum gaji kan nggak mungkin punya uang. Berarti yang bisa utang. Terus lebar. Yang kamu katakan tadi Pak, enggak. Kamu harus mempertanggungjawabkan argumen kamu. Tadi kan bisa. Kamu ada. Ini tuh tempatnya suami. Ketika suami nggak makan, istrinya nggak makan. Kenapa? Karena suaminya nggak makan. Ya suaminya nggak makan, istrinya nggak makan. Ketika suaminya bisa beli makan, itu orang tua satu. Tapi itu kan jelas juga ke istrinya, biar istrinya juga makan. Karena dia punya tanggung jawab sama istrinya juga, sama dia sendiri. Kalau dia cuma makan sendiri, berarti istrinya Kewajibannya udah, berarti dia kewajibannya dilanggar. Kalau dia nggak beli makan yang tadi. Kan ini kan. jadi kalau kamu masih bisa berbagi, ya dibagi. Kalau kamu nggak mau berbagi, nggak berusaha. Karena kan kalau kamu kan kerja dari begitu buat makan, tapi bukan buat diri sendiri. Kamu sama keluarga. Kalau kamu kerja cari duit terus buat makan kamu sendiri, ya itu namanya kerja sendiri. Nggak perlu keluarga.
Karena ketika kita punya keluarga, kita harus mentingin kita semua keluarga. Ya kamu kalau mau ahlak aja kasih istri, gak ada yang marah sih, gak ada yang marah. Berarti beda dong, jadi yang utama istri. Ya kalau kamu mau itu kamu itu boleh. Tapi yang ada itu diri sendiri. Ya kalau kamu mau utama istrimu, boleh. Itu marah kamu marah. Tapi besok kamu kalah terus tiba-tiba mati. Yang punya ini Sebenarnya paling utama nih. yang paling utama diri sendiri Diri mas. sendiri. Ambil dari kesimpulan kata diri sendiri. Itu ya, tapi itu adalah sebisa kamu sama si A itu suami istri. Berarti lebih utama di sini itu kan kamu. Kalau apa yang dijelaskan oleh sendiri Iqbal, bentar saya ngomong. Apa yang dijelaskan oleh Iqbal bahwasanya kalau seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istri kemudian itu udah mentok ya, dalam arti itu udah gak ada apa-apa lagi. Bahwasanya si laki-laki itu adalah kelaparan. Dan jika laki-laki itu kelaparan kemudian besoknya mati, kemudian si istri ya siapa yang menafkahi selanjutnya gitu kan? Yang kamu katakan tadi kan. Berarti yang dari kesimpulan itu udah di sini kan itu udah kebuka belum sih dengan Indonesia itu. Berarti mana yang minta? Enggak, saya tanya kamu dulu, kamu jawab buat kamu lah. Ya tapi enggak, keluarga, kita kan keluarga. Jadi yang utama keluarga. Ini versi dari kamu gitu ya. Ya kita nggak ada yang marah, nggak ada yang ada semarang itu. Berarti sebenarnya sama-sama penting. Keluarga sama istri itu tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Gitu kan? Tapi kalau kamu utama istri juga boleh. Nggak ada yang marah itu maksudnya. Misal kita pun juga sama istriku, udah sebanyak aku besok masih bisa bertahan. Kalau masih bisa ya, tapi yang lebih baik, mending berdua aja yang bisa kamu masih bisa semangat kerjanya, Bisa memenuhi kebutuhan istri sebagai kebutuhan baik. Juga kan juga nanti bisa mengisi tenaga untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri sebagai kewajibannya. Imbang kan jadi saya katakan sama-sama penting dari keluarga sama diri sendiri. Masih ada sampai lagi gitu. karena aku Enggak ini Pak ya. Dalam argumen itu ada yang namanya istilah logical fallacy. Yang dimana logical fallacy itu kalau digunakan dalam strategi komunikasi itu akan menyebabkan semua argumen itu berputar-putar. Atau istilahnya dalam logical fallacy itu ada istilah bridging the question. Jadi ini maksud saya. Ada penjelasan kami sama dengan penjelasan saya. Itu masih ketika argumen itu tertentu. Kalau kami masih berbuat itu sama aja, itu sama gitu kan. Ya kan, kalau emang itu seimbang jawaban tadi saudara Anda seimbang, berarti seimbang kan kita sendiri. Oke, lanjut yang lain. apa ada yang namanya itu kebutuhan yang berlebihan. Misalnya nyari nafkah gitu, terus kamu tuh gak kuat, tapi kayak misalnya hidupnya itu hedonisme, itu kan kebutuhannya itu kan kayak perlu banyak gitu kan. Padahal aslinya enggak, itu apakah harus nafkahin semuanya? Kasihan suaminya. Dan orang yang bisa kita rezekinya adalah memberi nafkah kepada harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak mengirimkan beban pada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan memberikan lapangan sesuatu. Jadi ya namanya itu semampunya aja. Yang diberikan oleh Allah itu semampunya aja. Misalnya cuma diberi harta 10 juta ya,
untuk menafkahnya ya secukupnya saja. Masalah kelebihan itu ya memberatkan si suaminya. Saya jawaban kurang pas, bisa ditanyakan ke teman-teman lain. Tadi yang dimaksud itu judulnya itu yang seperti apa ya wanita? Gimana Pak? Misalnya kalau dia punya istri, istrinya itu misalnya tuntutannya itu apakah harus dipenuhi semua atau beberapa saja? Secukupnya saja, semua punya laki-laki. Berarti sudah suka hanya tinggal menyatukan istrinya. Menurut saya dari apa Jadi berarti bisa diistilahkan bahwasanya si perempuan itu terlalu wah gitu perbuatannya ya. Istilahnya bisa dikatakan apa ya gitu. Nah, jadi gini ya, balik istilahnya itu dalam perempuan ataupun laki itu sebenarnya itu hanya diungkapkan hanya berusaha oleh laki-laki yang tidak pandang. Ini bukan saya bilang tentang saya dengan laki-laki tidak. Jadi seorang wanita itu bisa tuntutannya banyak kepada suaminya, ngomongnya banyak segitu itu karena memang dia sebagai kecil itu udah dikasih ya sedemikian rupa sama orang tuanya, sehingga wajar kalau dia meminta untuk sama seperti apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi istilah mati itu hanya digunakan oleh laki-laki yang mirip. Jadi kalau